Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Resilina Pakianto. Nama saya Widya Lestari. Kami dari kelas 11 IPS 3, kelompok 9. Ini mempresentasikan tentang perang di Bali. Pertempuran Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Adalah latar belakang perang Puputan Margarana di Bali. Latar belakang perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda adalah dipaksanya penghapusan hak kawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Kerajaan Buleleng tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena dua kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Itu adalah kronologi dari terjadinya pertempuran Puputan Margarana di Bali. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukannya menyerang markas Belanda yang ada di Tabanan, Bali. Serangan ini lantas membuat Belanda sangat merasa marah besar dan mengarahkan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung Bali, khususnya yang berada di daerah Tabanan. Belanda mengirim 5 pasukan yang bertahap yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda memulai serangan mereka pada 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki pasukan warga Bali. Pasukan warga Bali yang kala itu masih minim persenjataan pun tidak bisa menyerang balik pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Rupanya, sebanyak 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan Ciumanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah kehilangan beberapa pasukannya, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah terhadap pihak Bali. Akan tetapi, serangan ini berhasil ditangkis oleh pasukan Ciumanara. Belanda yang mulai kewalahan memilih mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri. Ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dengan penuh semangat, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak, "Puputan!" yang artinya habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik dari penghabisan mereka. Namun karena kekuatan senjata yang dimiliki Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang seimbang, mereka pun harus kalah dalam pertempuran. I Gusti Ngurah Rai bersama 1372 Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam pertempuran yang dikenal sebagai Puputan Margarana dan Pertempuran Margarana. Akibat dari kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai pada Puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda, sedangkan di kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Namun, rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Semenjak itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali akan memperingati Hari Puputan Margarana dan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negaranya. Setelah terjadinya perang Puputan Margarana, ada sebuah perjanjian berikut. Isi perjanjian tersebut adalah dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus segera menghancurkan semua benteng yang dimiliki oleh Buleleng yang pernah digunakan untuk berperang dan tidak diperbolehkan untuk membangun benteng baru. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang sudah dikeluarkan oleh Belanda sejumlah 75.000 gulden, dan Raja Buleleng harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Belanda diizinkan untuk menempatkan pasukannya di Buleleng. Sekian dari penjelasan kami tentang perang Puputan Margarana di Bali. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.